Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Siapa kita sangat menentukan pandangan orang tentang siapa Kristus. Karena Alkitab jelas berkata, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita nggak bisa berkata kepada orang, lo jangan lihat saya, tapi lihat Tuhan. Loh, buat kita surat Kristus adalah Alkitab, tetapi buat orang dunia surat Kristus adalah kita. Maksudnya begini, kita nggak bisa bilang kepada orang sekedar, aduh saya ini kan banyak kekurangan, aduh kan saya banyak kelemahan, aduh saya ini kan masih banyak kesalahannya, tolong Mbok jangan lihat saya, lihat Yesus saja. Nah, orang dunia akan berkata, saya tidak bisa lihat Yesus. Satu-satunya yang dia bisa lihat adalah anak-anaknya. Nah, dia akan melihat Yesus sejauh anak-anaknya. Makanya ada banyak orang yang anti banget terhadap Kristen, karena dia bilang, saya punya banyak teman orang Kristen juga nipu kok. Saya punya teman banyak orang Kristen juga curang hidupnya. Saya punya teman banyak orang Kristen juga berzina kok hidupnya. Sehingga dia sama sekali gak ada respect, gak ada kagum, gak ada tertarik dengan Kristus, apalagi dengan kekristenan. Tetapi akan sangat berbeda dengan orang-orang yang punya pengalaman yang baik dengan orang-orang Kristen. Sehingga orang berkata, aduh saya punya teman orang Kristen tuh baik ya, saya punya teman orang Kristen jujur, saya punya teman orang Kristen hidupnya tuh baik banget, hidupnya suci, hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga dia punya kebanggaan tersendiri, dia punya kekaguman tersendiri. Bahkan tidak sedikit yang kemudian akhirnya kagum dengan Yesus, kagum, respect dengan kekristenan. Kenapa? Karena lihat hidup orang Kristen. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa kita ini sangat menentukan pandangan orang tentang siapa Kristus. Kita bisa membuat orang memuji Tuhan, tapi kita juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Kita bisa buat orang memuliakan Kristus, kita bisa membuat orang justru mempermalukan Kristus. Kenapa? Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang melihat hidup Kristen juga gak karu-karuan, maka orang juga akan berkata, Yesus itu kan cuma nabi, Kristus itu siapa? Buktinya anak-anaknya aja gak benar. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab bicara bahwa kita surat Kristus. Alkitab bicara bahwa kita adalah umat pilihan, kita adalah imamat yang rajani. Tetapi juga Alkitab jelaskan buat kita ini seperti embun. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang kita seperti embun, kata Alkitab. Jadi ada banyak pandangan tentang kita dalam Alkitab, tetapi Alkitab juga jelaskan buat kita ada sebuah pandangan yang mungkin jarang disinggung dalam gereja, tetapi ini tertulis dalam Alkitab bahwa kita ini seperti embun. Mungkin gereja biasa berkata bahwa kita adalah mempelai Kristus, kita adalah surat Kristus, kita adalah saksi Kristus, kita adalah bangunan Kristus, kata Alkitab. Tetapi Alkitab juga bilang kita ini seperti embun. Apa sih artinya kita seperti embun? Ini yang kita mau pelajari hari ini. Mika pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan demikian, Mika pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang keenam. Dan dia menjadi damai sejahtera
Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila kita masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Bahkan ayat 6 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Jadi perhatikan di sini Alkitab bilang sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan. Nah, apa artinya embun daripada Tuhan? Yang pertama saya pelajari bicara tentang embun, itu membawa kesegaran dan kesejukan. Ketika sepanjang malam sudah tertidur, mungkin di tengah panasnya suasana, lalu pagi-pagi sudah bangun, sudah lihat ada embun di depan rumah saudara, maka yang timbul dalam hati saudara, betapa sejuknya, betapa segarnya kehidupan ini. Itu sebabnya banyak orang di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah-daerah yang tidak terlampau sibuk, ya kan? Mungkin di kota-kota tertentu sudah terlampau sibuk, manusia udah nggak memikirkan embun, bahkan sudah tidak ada embun karena sudah terlalu banyak bangunan apartemen, ya kan, atau lebih banyak bangunan-bangunan lainnya, pohon-pohon sudah ditebang semuanya. Tapi di tengah-tengah daerah-daerah yang asri sifatnya, di mana bangunan-bangunan belum terlampau banyak, maka pagi-pagi rasanya enak sekali kita bangun lebih pagi ketika hari mulai agak terang sedikit, lalu kita lihat embun, segar, sejuk. Nah, yang Tuhan mau kehadiran kita itu membawa sejuk, membawa segar. Suami capek dari kantor, waktu dia pulang dia lihat istrinya segar, sejuk gitu. Begitu juga istri-istri ketika dia lelah seharian di rumah, suaminya pulang yang dia lihat segar, sejuk. Anak-anak seharian di sekolah capek, banyak tugas, sampai rumah dia ketemu mama dan papa segar, sejuk. Itu yang Alkitab bilang, kita ini seperti embun. Makanya Alkitab bilang berbahagialah mereka yang membawa damai, karena akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadari, iya ya Tuhan ya, saya ini embun. Saya harus membawa kesegaran, saya harus membawa kesejukan lewat perkataan saya, lewat sikap-sikap saya, lewat perbuatan-perbuatan saya. Yang kedua, kita bicara embun. Embun itu membawa kehidupan. Karena di samping dia segar, di samping dia sejuk, dia juga membawa butir-butir air. Sehingga apa yang terjadi? Oksigen dan air yang ada di atas dedaunan ini, kemudian ketika panas menyerang, maka dia akan turun mengalir sehingga membasahi daerah sekitarnya, sehingga mendatangkan kehidupan. Hidup Kristen juga harus membawa kehidupan. Ketika orang di sekitar sudah mulai putus asa karena situasi ekonomi, ketika orang mulai putus asa karena melihat situasi-situasi yang terjadi, ancaman-ancaman peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memberi kehidupan, kita memberi dorongan, kita memberi semangat orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita ini seperti embun. Apa artinya? Selalu membawa suasana syukur. Di pagi hari ketika kita melihat embun, sulit buat kita untuk bersungut-sungut karena suasananya begitu indah. Yang dalam hati kita cuma bersyukur, ya Tuhan ciptakan indah, ada kicau burung, ada embun yang sejuk di waktu pagi, ada suasana yang manis dan indah, mendatangkan suasana syukur. Begitupun hidup kita, suami-suami saudara harusnya bersyukur punya istri seperti saudara, lalu istrimu harusnya bersyukur punya suami sepertimu. Tapi kadangkala justru suami-suami menyesal, kenapa saya menikah dengan dia, kenapa saya menikah dengan suami seperti itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita seperti embun, maka apa yang terjadi? Suasana syukur akan terjadi. Kadangkala kita bukan embun, kita jadi asap, saudara-saudara, ya kan. Kalau asap bikin perih mata, asap bikin panik suasana, bikin sesak napas, ya kan. Banyak suami-suami tidak menjadi embun tapi jadi asap, banyak istri-istri tidak jadi embun tapi jadi asap, saudara-saudara, ya kan. Yang keempat, saya pelajari kita seperti embun. Embun selalu stabil. Artinya apa? Setiap pagi dia selalu hadir. Begitupun hidup kekristenan kita, biarlah kita stabil. Setiap
Setiap hari Minggu kita di gereja, ada tantangan, ada masalah, tiap pagi tetap bangun dan berdoa. Tiap pagi kita tetap tersenyum kepada suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang di sekitar kita. Biarlah kita jadi orang yang stabil. Orang maki kita, orang memfitnah kita tetap stabil, jadi berkat, bawa damai, karena kita dipanggil sebagai embun dari Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya gimana sih, pendeta? Kayaknya kok dengernya kok enak banget ya gitu. Saya kadang-kadang benar, pendeta, bukannya embun tapi asap, pendeta, ya kan. Nah, bagaimana kita bisa tetap jadi embunnya Tuhan? Yang pertama, jika kita mau sungguh-sungguh bertobat. Artinya, Tuhan, saya nggak mau hidup dengan cara hidup saya yang lama. Saya mau bertobat, saya mau jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saya. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia tuntun kita sebagai embun yang membawa kesejukan dan kesegaran. Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup sebagai embun, yaitu jika kita mau taat dan dengar-dengaran. Artinya kita bukan cuma bertobat lalu selesai, tapi setelah kita bertobat, kita mau dengar firman, kita mau taat pada perintah Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana kita dituntun oleh Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan akan terus menyertai kita, bagaimana pengalaman-pengalaman yang indah akan kita raih bersama Tuhan. Lalu yang ketiga, saya pelajari bagaimana kita dapat hidup sebagai embun. Yang pertama, kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan perintah Tuhan. Yang ketiga, yaitu jika kita mau dekat senantiasa dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Kalau kita sendiri dekat dengan Tuhan, kita tenang, maka kita juga bisa memberi ketenangan buat orang lain. Tapi kalau kita sendiri jauh dari Tuhan, kita nggak ada ketenangan, maka kita juga nggak bisa beri ketenangan kepada orang lain. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjadi embun yang membawa kesegaran, membawa kehidupan, membawa suasana syukur dan senantiasa stabil dalam hidup ini, yaitu jika kita mau untuk selalu belajar. Artinya kalaupun kita gagal, ada hal-hal yang belum kita ngerti, kita belajar terus di bawah kaki Tuhan. Dan orang yang terus mau belajar dekat dengan Tuhan, dia terus akan diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, kemenangan, berkat dan mujizat boleh tetap terjadi. Jadikan hidup kami sebagai embun dari Tuhan yang senantiasa membawa kesegaran, kesejukan, membawa kehidupan, membawa suasana syukur dan selalu stabil, karena kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lain menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.